Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya 78, jumpa lagi dengan Al-Fakir Hermansyah. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah, mendapatkan nikmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dicatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, hari ini kembali saya Al-Fakir ingin ngajak ngobrol-ngobrol bersama melalui YouTube, melalui media sosial. Mudah-mudahan obrolan kita pada hari ini membawa kebaikan, membawa manfaat buat kita semua terkait masalah-masalah kehidupan yang seringkali kita hadapi. Walaupun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi berbeda-beda, paling tidak secara umum kita bisa punya gambaran bagaimana menyikapi kehidupan ini agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipandang baik dan mendapatkan ridho darinya. Amin, 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 rabbal alamin. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah, seorang muslim maupun muslimah diminta untuk mencari kemuliaan di sisi Allah dan jangan sampai kemudian mendapatkan kehinaan di mata Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan an-najatu, bahwa kemuliaan, kehormatan, dan kebaikan itu fisnaini, terjadi dalam dua perkara. Ada dalam dua perkara. Yang pertama at-taqwa, wan niat, dan niat. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, jadi ketakwaan dalam pandangan hadis ini adalah modal utama kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung, orang-orang yang dipandang berkualitas, orang-orang yang dipandang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang sering kita dengar, kita sudah mafhum bersama, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jelas, takwa adalah harga mati yang harus digapai, yang harus dicapai, yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dan muslimah. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, takwa seringkali kita dengar ungkapan-ungkapan para alim ulama, orang-orang berilmu yang senantiasa mendakwahkan dan mendefinisikan takwa secara umum, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Definisi ta'rif takwa secara umum. Atau bisa juga diartikan takwa adalah ikhlas diatur oleh syariat Islam secara kafah. Artinya ketika seorang muslim dan muslimah sudah ikhlas diatur oleh syariat Islam, tidak ada sedikit pun keberatan dalam hatinya, insya Allah mudah-mudahan kita masuk pada kategori orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan gelar muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, maka itulah hadis yang saya bacakan tadi menjadi ukuran bagi orang-orang yang akan mendapatkan beruntungan dan kemuliaan. Yang kedua adalah an-niat. An-najatu at-taqwa wan niat. Yaitu niat. Segala sesuatu harus dilandasi pada niat. Meluruskan niat adalah wajib jika kita ingin segala aktivitas kita, amal ibadah kita, setiap karya-karya kita yang kita lakukan di dunia ini mendapatkan ridho dari Allah, maka perlu adanya niat. Jangan sampai niat itu kemudian melenceng, menyalahi ajaran Islam, justru mengandung murka Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat saya 78, dua poin tadi menjadi standar ukuran kita jika kita ingin mulia, ingin mendapatkan
kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah, dua modal kita adalah takwa dan niat. Takwa dalam segala hal, dalam segala aktivitas, ya. Saat diperintahkan Allah sholat 5 waktu, sholat segera 5 waktu berjamaah di masjid. Di saat Allah memerintahkan kita berpuasa Ramadan, segera lakukan. Tidak ada keberatan sedikit pun. Saat Allah menganjurkan kita bersedekah, mari kita segera bersedekah. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, senantiasa menyegerakan pada hal-hal kebaikan. Sehingga mereka, orang-orang yang ingin mendapatkan gelar takwa itu akan senantiasa cenderung menyegerakan perbuatan-perbuatan baik. Sahabat Sayur 78 yang dirahmati Allah, itulah pentingnya bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas. Niat yang semata-mata dilakukan karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Selanjutnya, hadis itu berbicara tentang kebinasaan dan kehinaan. Dalam hadis itu dikatakan wal halaku, dan kebinasaan itu fisna ini juga ada dalam dua perkara. Yang pertama apa? Al-qunutu, putus asa. Yang kedua, wal ijabu, yaitu ujub, menyombongkan diri sendiri. Nah, orang-orang yang putus asa saat dia mendapatkan musibah, dapatkan masalah yang bertubi-tubi, punya utang banyak numpuk, pusing, pikiran dia anggapannya nggak bisa kebayar. Waduh, gimana ini, utang sampai miliaran nggak bisa, pusing, buntu. Kalau menurut akal kita nggak bisa kebayar. Wah, udahlah, gue pasrah aja dah. Gue udah malas hidup, kalau begini udah nggak punya semangat hidup lah, gue bunuh diri aja. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Nah, jika itu terjadi pada orang-orang yang memiliki masalah, maka adanya adalah kebinasaan, kehinaan di mata Allah. Ya, ditolak sama perempuan. Aduh, umur gue udah pala 4, belum nikah-nikah juga. Teman gue udah punya anak 5, ada yang punya anak 6, ada yang punya anak 7, ada yang punya cucu. Gue belum nikah-nikah, umur gue udah 40 tahun lebih. Ya Allah, berapa kali aku cari jodoh tapi tidak ada satupun yang mau sama aku. Bukankah engkau ciptakan manusia berpasang-pasangan, tetapi kenapa engkau belum bisa memberikan aku jodoh? Ya Allah, putus asa dia. Aduh, gimana ini, nyari kesana kemari kesana kemari nyari calon istri, tapi belum juga menemukan istri idaman saya. Ya Allah, kalau begini mah gua udah kagak mau nikah lagi dah, udah males, nyarinya capek, pegel hati, nyari kesana kemari ditolak mulu. Ya Allah, udahlah, mendingan gue sendiri aja. Nah, itulah orang-orang yang putus asa. Ya, ada juga orang saking cintanya mentoknya, gua gak bakalan dijodohin lagi sama perempuan lain, kagak mau. Gua cinta gua sudah sama si dia doang. Mentok udah 100%, gua nggak mau kawin lagi, gua nggak mau nikah sama siapapun karena cewek idaman gua, calon istri idaman aku. Calon istri idaman saya sudah menikah dengan orang lain. Pacarnya nikah sama orang lain, ditinggal kawin, ditinggal nikah. Nangis 7 hari 7 malam, banjir itu kamarnya sama air matanya. Nah, itu sikap-sikap orang yang putus asa, al-qunutu di mata Allah. Orang-orang seperti itu dihinakan, terhina, dan akan binasa. Kemudian yang kedua, kecelakaan itu ada pada al-ijabu, ujub, sombong pada diri sendiri. Wah, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Kalau udah buat perbuatan baik langsung pamer sama orang. Ayo saudara-saudara semua, kalian semua harus jadi orang-orang yang soleh kayak gue. Nah, itu yang kayak begitu gitu. Ucapan-ucapan seperti itu adalah orang-orang yang ujub, membangga-banggakan diri sendiri. Allah murka, Allah tidak suka, Allah benci dengan orang-orang yang ujub, dengan orang-orang yang senantiasa membanggakan dirinya, memamerkan kebaikan-kebaikannya pada orang lain. Untuk itu,
kalau kita ingin beramal, ya tadi kembali kepada yang pertama, ya, yaitu an-najatu at-taqwa wa niyat. Harus dengan modal takwa dan nih, ya, meluruskan niat. Sehingga jika kita niatnya lurus, insya Allah nggak keserempet kita, nggak kepelintir kita, nggak ujub kita, nggak putus asa kita, semangat hidup kita tinggi. Setiap ada masalah kita yakin Allah akan kasih kita jalan keluar. Yang penting kita hanya memaksimalkan ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar. Kemudian ketika kita diberikan Allah karunia kelebihan ilmu dan kemampuan, kita selalu merendah, selalu tawadu, seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa di tengah-tengah masyarakat. Nah, jangan suka menampakkan diri supaya orang tahu kalau kita bisa ini, wah kita bisa ini, kita bisa itu. Jangan, itu pamer namanya. Akhirnya jadi ujub, bangga, ternyata gue hebat juga ya, bisa memukau perhatian orang banyak, orang sampai ribuan mau dengar omongan gue. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kita hindari sikap batin-batin yang kotor seperti itu. Bersihkan hati kita, jauhkan sifat ujub, jauhkan sifat putus asa. Hidup seorang muslim dan muslimah harus semangat dan tidak berputus asa. Hidup seorang muslim dan muslimah tidak boleh ujub, harus tawadu dan tidak menyombongkan diri. Mungkin itulah sedikit obrolan kita di pagi hari ini. Di hari ini mudah-mudahan ada keberkahan, ada manfaat buat kita semua. Sebelum ditutup, mari kita senantiasa belajar untuk tawadu, belajar untuk meluruskan niat, agar semua amal aktivitas kita, amal ibadah kita di mata Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.